Shalom umat yang dikasih Tuhan. Shalom, bisa lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih dulu beri salam satu dengan yang lain. Aku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan itu besar buat setiap kita, amin. Sore malam hari ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Di bulan Desember ini, menjelang di hari Natal, kita akan merenungkan kasih Tuhan yang besar. Firman Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita datang dengan ucapan syukur. Kita berikan sorak-sorai terlebih dahulu buat Tuhan Allah yang kasih-Nya besar buat setiap kita. Buka hati, buka kedua tangan kita. Mari kita naikkan syukur buat kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Buat besar kasih-Mu bagi kami. Haleluya.
mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami ya Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu yang besar buat setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu kekal selama-lamanya ya Aba. Sikarala barala 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 barala. Kasih-Mu tak terbatas buat setiap kami ya Tuhan. Sikarala barala 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 barala. Anugerah-Mu selalu mempesona buat setiap kami ya Tuhan. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Sikarala marala 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 barala 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 barala. Sikarala marala 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 barala 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 barala. Kami merenungkan kasih-Mu atas setiap kami ya Aba. Kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami ya Tuhan. Sikarala barala 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 barala. Hari lepas hari Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari umat Tuhan sendiri katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Dengan segenap hati mari katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur
Saya undang untuk berdiri. Selamanya Yesus, harapanku akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Buat setiap kita yang mengasihi Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Biarlah ucapan bibir kami Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kami janjikan Tuhan sekali Yesus Tuhan dalam hidup kami. Engkau Yesus dalam hidup kami. Engkau harapan setiap kami. Mari angkat hatimu, buka suaramu di hadapan Tuhan. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, umat Tuhan, Engkau yang dikasihi Tuhan dan Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ada saat ini karena cinta-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kami ada saat ini karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami mau menyambut Engkau Tuhan dalam hati kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Buat setiap kita mau mengucap syukur sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang mau menyambut Raja di atas segala raja yang lahir di dunia bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kasih senyum satu dengan yang lain. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya ya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lambaikan tangan kita katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya ya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Coba tengok kiri kanan, muka belakang, muka yang penuh dengan sukacita menyambut Sang Raja. Amin. Dia telah lahir dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia lahir, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu
Mari bersama-sama bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Firman Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, beri salam satu dengan yang lain. Yesus sobat kita. Haleluya. Shalom everyone, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya ada sukacita dalam ibadah. Bersama saya Apel, berikut HLG News minggu ini. Mulai minggu ini, Morning Call diliburkan dan akan diadakan kembali pada Selasa 7 Januari 2025. Khusus minggu ini, Spiritual Breakthrough diadakan pada Senin 16 Desember jam setengah 7 malam melalui Zoom. Perayaan Natal GPI HLG Wonosobo akan diadakan pada Selasa 17 Desember jam 6 sore. Jangan lewatkan Christmas Night yang akan diadakan pada Rabu 25 Desember jam 6 sore di channel YouTube GPI House of Glory Wonosobo. Dukung channel YouTube gereja kita, GPI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian HLG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi?
Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Semua diberkati sore hari ini. Ya Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Mungkin bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Mungkin yang ada di kanan kirinya bisa berikan salam. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk kapal
apabila ada kesempatan waktu di Semarang bisa ikut beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Kami juga menghimbau kepada semua yang rindu memberikan persembahan untuk mendukung acara Natal gereja kita di tanggal 18 Desember nanti. Kita punya anggaran sebesar 7.540.000 dan saat ini persembahan yang masuk sebesar 1.100.000. Mari bagi Bapak Ibu semua yang rindu mendukung acara gereja kita, acara Natal untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi melalui persembahan kita, bisa dimasukkan persembahannya nanti di dalam amplop khusus persembahan Natal yang ada di belakang. Itu saja pengumuman tambahan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan menghidupkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan dan sukacita bagi Allah. Di penghujung tahun 2024 ini, kita juga masih percaya bahwa ada visi Tuhan yang Tuhan taruh bagi gereja kita di tempat ini. Bahwa di tahun 2024 ini adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Mari kita katakan dengan penuh semangat. Tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan sukacita bagi Allah. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk sore yang indah ini ya Bapak. Kami boleh sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu. Terlebih kami juga boleh menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, sore hari ini kami juga bersatu hati. Kami mau menopang untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GPI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami berdoa dan menopang untuk Ketua BPD GPI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangarana. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorajo yang ada di Jakarta. Untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto. Terlebih bagi gembala sidang di tempat ini Tuhan, Pendeta Timotius Andi Cahyono ya Bapak. Ya Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang punya rencana atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapak, kasih karunia-Mu senantiasa tercurah atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-Mu boleh semakin dinyatakan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan, dimanapun mereka boleh melayani, nama Tuhan kiranya semakin ditinggikan ya Bapak. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka Kau pakai lebih lagi untuk boleh mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karuniakan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa dengan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Apapun yang mereka berbuat, kiranya Tuhan yang buat berhasil. Apapun yang mereka perlukan, kiranya Tuhan yang senantiasa cukupkan ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini boleh senantiasa menyandarkan kehidupannya hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, rencana-Mu boleh dinyatakan atas gereja-Mu di tempat ini, atas kota-kota kami Tuhan, atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi ya Bapa. Kami bersyukur atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan sore hari ini untuk kota kami tercinta, kota Semarang Tuhan. Shalom Semarang, diberkatilah Semarang. Kasih karunia Tuhan turun atas kota Semarang ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada di kota kami Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa kota Semarang ini boleh menjadi kota kesukaan Tuhan.
mereka boleh menjadi pemimpin yang memberkati kota Semarang lebih lagi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang ada di Semarang Tuhan. Bila kami boleh bersatu hati, kami boleh bergandengan tangan memberkati kota kami Semarang Tuhan. Membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui gerejamu yang ada di kota Semarang ini, rencanamu atas kota Semarang boleh semakin dinyatakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Kasih karunia Tuhan kiranya boleh turun atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu boleh turun atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Berkati setiap presiden, wakil presiden, jajaran TNI, Polri, para menteri Tuhan sampai dengan tingkat RT RW. Semua diberkati Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa bangsa Indonesia boleh semakin maju. Membawa bangsa kami Indonesia ini boleh menjadi berkat atas bangsa-bangsa lain di luar sana ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, ada rencanamu yang boleh dinyatakan atas Indonesia lebih lagi ya Tuhan. Kami rindukan lawatanmu terjadi atas Indonesia. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir boleh terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitkan anak-anak muda ini Tuhan. Mereka yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka akan terus bergerak untuk boleh memenangkan jiwa. Kami percaya Tuhan, generasi Yeremia, terlebih generasi Yeremia yang ada di tempat ini boleh menjadi berkat atas gereja kami, menjadi berkat atas kota kami, menjadi berkat bahkan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau sandarkan kerinduan kami Tuhan, kerinduan umat-Mu di tempat ini untuk boleh memiliki tempat ibadah yang permanen ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidaklah sia-sia ya Tuhan. Kami percaya bahwa pada waktu-Mu nanti Tuhan, Engkau akan berikan pada kami tempat ibadah yang permanen ya Tuhan. Tempat yang boleh menjadi berkat atas kota Semarang. Tempat yang boleh menjadi tempat transformasi atas kota kami Semarang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas Yerusalem. Kami mau bawa persembahan kami juga sore hari ini ya Bapa. Berkatilah Tuhan. Kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan duduk kembali. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama katakan, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. saya undang untuk bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, kami menyambut Engkau dalam hati kami. Kami terus Tuhan membuka diri untuk dapat mengerti firman Tuhan. Karya penebusan Kristus melalui kelahiran Yesus Kristus. Boleh kami terima Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang Tuhan mau bukakan dalam pengertian dan yang hal-hal yang tersembunyi Tuhan. Setiap kali kami mau mendengar firman, setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami akan mendapatkan banyak hal. Bagaimana Engkau Allah mengasihi kami. Terlebih di bulan ini Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi umat manusia. Terpujilah namamu Tuhan. Kami membuka hati untuk kami ditaburi benih firman Tuhan, untuk kemudian dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap menerima firman dan melakukannya, katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom, ya boleh duduk kembali. Kita akan terus merenungkan Natal kita di bulan Desember ini. Amin saudara. Akan banyak hal yang Tuhan bukakan, sekalipun mungkin pesannya sudah kita terima, tapi saya percaya setiap firman yang diberikan akan memberikan kita semua pengertian-pengertian yang baru. Saya kasih judul, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Amin. Nah, kita buka ayatnya dalam Lukas 2 ayat 11. Ini adalah pesan Natal, inilah ayat yang menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita akan lihat Natal itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah kelahiran. Dan ditempatkan sebagai hari kelahiran Yesus. Oleh karena itu, baik orang
beragama lain, tetapi seluruh dunia ini memberikan satu hari ya, kalau dibilang secara hari itu adalah tanggal 25 Desember, tetapi kita tidak pernah tahu tepatnya, tetapi bahwa hari kelahiran Yesus diperingati, dirayakan oleh seluruh dunia. Nah, kelahiran Yesus Kristus ini diyakini kalau kita tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Ia menginginkan bahwa umatnya diselamatkan dari hukuman dosa melalui kelahiran Yesus Kristus. Next. Nah, berita Natal ini adalah merupakan kabar baik. Katakan kabar baik. Ya, setiap kita sudah menerima kabar baik, amin. Amin. Ya, karena kita sudah ada di sini, saya percaya sudah mendengar kabar baik dan sukacita yang besar. Kita lihat ya dari ayat Lukas ini, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita lihat hari ini berarti pada suatu hari, ini adalah sejarah yang nyata, bukan dongeng. Amin, saudara. Di kota, ya, di satu kota, di dunia yang nyata, bukan di dunia yang lain, ya. Dan juru selamat datang untuk menghapus semua kesalahan kita. Kristus datang untuk memenuhi semua harapan kita. Dan Tuhan datang untuk mengalahkan semua musuh kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa dan musuh kita. Dan kita tahu bahwa Natal atau sukacita Natal itu yang pertama kali merayakan adalah surga. Ya, saudara, yang merayakan Natal pertama itu ada di surga dan lalu meluas ke bumi. Kita akan lihat ayatnya dalam Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ya, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah perayaan Natal, sukacita yang memenuhi bala sejumlah besar, bala tentara surga, para malaikat memuji Tuhan, ya, karena Allah mengenapi janjinya bahwa Dia akan memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Nah, kita lihat pribadi Allah adalah Allah itu kasih, bukan Allah yang memiliki kasih. Beda ya, kalau kita memiliki, kita kasih, misalnya kita memiliki kasih, itu mungkin bisa habis, saudara, tetapi Allah itu adalah kasih. Nah, ketika dibilang Allah itu kasih, harus ada objek yang dikasihi. Allah itu kasih, mengasihi siapa, saudara? Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia itu bukan sekedar iseng gitu ya, bikin mainan. Kalau kita bikin mungkin pakai clay ya, kalau anak-anak sekarang gitu ya, bikin iseng gitu. Enggak, saudara. Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia untuk dapat mengasihi, untuk dapat menerima kasih. Jadi Allah adalah kasih dan Dia mau dikasihi dengan segenap hati manusia ciptaannya, bukan robot. Kalau robot, ayo kasih aku, belum tentu karena tidak ada hatinya ya, saudara. Tetapi Tuhan rindu ketika Dia menciptakan manusia ada hubungan yang timbal balik. Dia mengasihi dan Dia dikasihi, saudara. Tetapi ketika itu ketika Adam diberikan kebebasan untuk makan semua pohon yang ada di Taman Eden, tetapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi saudara, kalau kita lihat, kalau kita bayangkan, pohonnya itu kan banyak ya. Kalau sekarang kita juga belajar pohon-pohon itu banyak yang menghasilkan buah yang bisa dimakan ya. Waktu itu manusia memakan buah yang berbiji ya. Nah, saudara, ada satu pohon yaitu pohon kehidupan. Tetapi waktu itu sebetulnya pohon kehidupan tidak dilarang untuk dimakan.
Ada 2 pohon yang pokok, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Tetapi kenapa manusia memilih pohon yang dilarang, buah yang dilarang? Ya, kalau kita bilang ya digoda ya dan oleh si jahat. Tetapi itu kan pilihan, saudara. Sehingga apa, saudara? Manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara, kalau kita tahu cerita di Taman Eden, ketika manusia jatuh di dalam dosa, kala itu biasa kan kalau digambarkan Tuhan kalau sore datang untuk menemui manusia untuk ngobrol-ngobrol kali ya. Karena diciptakan kudus, diciptakan bertemu muka dengan muka, dia bisa ngobrol, bisa bersenda gurau, bisa saling memberikan kasih, saling mengasihi. Tapi ketika Tuhan datang di Taman Eden, itu manusia sudah makan buah pengetahuan yang jahat, yang baik dan jahat, lalu ada pemisahan. Karena jatuh di dalam dosa berarti terang dan gelap tidak dapat bersatu. Saudara, tahu enggak, ketika manusia memilih pohon kematian, dia jatuh dalam dosa. Orang yang paling mengalami patah hati, kehilangan adalah Tuhan. Ya, karena itu kan kita ini diciptakan juga mengalami kehilangan ya, saudara. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan itu cinta dan cinta Tuhan itu ada di dalam manusia. Nah, di sini ada yang pernah patah hati? Ada yang pernah kehilangan? Ya kalau sebagai keluarga pasti ada ya, kita punya orang tua, punya anak, mungkin anak pun masih ada sama-sama kita, tapi mungkin anak itu sudah jauh hatinya dari orang tua, itu juga kita kehilangan, saudara, ya. Waktu pacaran mungkin di sini, mungkin Devi. Siapa yang punya pengalaman ya, ada yang tahu bagaimana rasanya ternyata pacarnya tuh mencintai yang lain, atau udah pasangan suami istri tetapi ternyata pasangannya mencintai yang lain atau selingkuh, saudara. Demikian juga ketika manusia jatuh dalam dosa, itu bukan sekedar dia tidak taat, tetapi ketika itulah hati Tuhan patah ya, saudara, patah hati ya. Waktu itu yang bisa diajak bicara itu hanya Adam dan Hawa. Ya, rasa kesepian, saudara, ya maksudnya semua kan binatang-binatang dan yang lain-lain ya, saudara. Tetapi memang manusia diciptakan khusus untuk Allah itu sendiri. Jadi saudara, kalau saudara mengalami patah hati, kehilangan Allah itu terlebih dahulu kehilangan. Kehilangan siapa? Orang yang dikasihi. Ya, kalau kita mengerti apa arti kehilangan, apa arti dihianati, apa arti cinta bertepuk sebelah tangan ya. Tuhan terlebih dahulu kehilangan. Dan Tuhan enggak mau ya ketika manusia beranak pinak, bukan berkembang biak ya, beranak pinak, tidak ada seorang pun yang hilang, saudara. Jadi sekalipun orang di luar sana belum menerima atau mengenal Yesus, Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menjadikan mereka anak. Ya, jadi Natal adalah kisah Allah yang menjadi manusia agar mendapatkan kembali yang terhilang karena dosa, saudara. Ya, kemarin waktu di Morning Call mungkin Cilinda menggambarkan Natal itu mencari yang terhilang, digambarkan perumpamaan dari 100 yang hilang itu 1, berarti berapa persen, saudara? 1. Lalu Mina ya, saudara, Mina berapa persen, saudara, yang hilang? 2. Mina itu yang hilang itu berapa, saya sampai lupa. Tetapi akhirnya bertambah kehilangan, punya anak 2, hilang 1 anak bungsu, 50% ya, saudara. Tetapi itu mungkin kalau anak di situ digambarkan bahwa anak itu sudah ada dalam rumah, ketika dia pergi harus balik sendiri. Tetapi ini
kehilangan ciptaan, kehilangan orang yang dikasihi, yang harus turun jadi manusia adalah Allah sendiri. Ya. Di sini dikatakan Matius 1 ayat 21, next. Bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Matius 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, kembali diberikan pilihan kepada manusia apakah dia bisa menerima Tuhan sebagai Allah yang mencarinya, sebagai Allah yang mau lahir sebagai manusia untuk dapat menemukan mereka yang terhilang. Nah, mengapa Tuhan sampai meninggalkan surga, saudara? Next. Untuk menemukan kita, saudara dan saya. Ya. Jadi kalau bayangkan, bila ada di sini ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, pasti nggak bisa tidur, saudara, sebelum menemukan anaknya. Betul nggak, saudara? Nggak ada yang kena kehilangan ya. Tapi pastilah ya, kalau nggak pulang saya ini, kan anak-anak sih, memang anak-anak saya nggak seneng dolan ya, saudara. Tapi kalau misalnya kayak hari ini nih, kok anak saya tuh tak pikir-pikir ya sudah tua ya, maksudnya sudah dewasa, udah umurnya udah lebih dari 1/4 ya abad gitu, 25 gitu. Tapi kalau belum pulang aja, pulang gereja, belum pulang gitu, sampai jam 2, jam 3 gitu, rasanya pasti kok kemana gitu ya, kok belum pulang, jangan lupa makan, harus istirahat misalnya seperti itu ya. Jadi ini seorang ibu kalau pergi kelamaan aja masih dicari, walaupun tak pikir-pikir ya udah dewasa ya, tetapi ya masih tetap harus kemana, soalnya anak saya memang senangnya di rumah ya, dari dulu nggak pernah seneng dolan-dolan, tetapi ketika dolan ya rasanya itu lama sekali ya. Niel kemarin latihan sampai jam 2, wah rasanya seharian nggak ketemu anak, padahal yang sering pergi adalah papi maminya ya, saudara. Ngerasain ditinggal anak, apalagi waktu kapan ya pengalaman Niel nginep di Semarang gitu ya, rasanya kok sepi. Ayo yang mau nggak kehilangan ya Mbak Ririn ya. Ya, saudara, seperti saya waktu saya ingat saya menikah, saya waktu itu kan langsung pindah Bandung gitu ya. Mama saya itu sampai pikirannya tuh, wah wis anak sudah jauh, sudah kayak orang kehilangan gitu, sampai ada yang bantu mama saya bilang, "Mah," manggilnya kan mama mau dicariin orang pinter supaya lupa katanya. Supaya minum air terus lupa, maksudnya. Loh, masa sama anak suruh lupa katanya, saking kan bawaannya sedih ya, habis merit mungkin terus anaknya pergi gitu ya. Nah, seperti itu saudara, sebetulnya Bapak kita di surga itu sangat-sangat kehilangan, makanya kan dia itu gimana sampai supaya dapat kembali manusia kembali kepada dia ya saudara. Jadi Tuhan mau menjadi manusia untuk dapat menemui kita saudara, untuk dapat membawa kita kembali. Next. Jadi saudara, kalau kita belajar karya penyelamatan manusia dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini janji pertama Tuhan kepada kepada Adam ya dan Hawa, ini ngomong gitu. Dari keturunan perempuan ini, dan ketika itu dimulai dari ketika setiap kali Hawa hamil, wah jangan-jangan ini kan keturunan perempuan. Waktu itu tidak tergambar bahwa nubuat itu digenapi di dalam Maria saudara. Tetapi waktu itu jangan-jangan ini nih, Kain nih, jangan-jangan Habel nih, jangan-jangan Set nih ya. Nah terus diharapkan. Dan kalau kita belajar ada keturunan Kain dan keturunan Habel, keturunan orang benar dan tidak benar saudara. Tetapi dimulai dari keturunan Set sampai kepada Nuh, kepada Abraham, sampai digenapi kepada
Kristus. Kalau kita belajar firman Tuhan satu Alkitab, kita tuh enggak bisa kisah ini adalah karya penebusan Kristus dari awal sampai akhir dunia ini. Jadi itu tuh berkesinambungan, saudara. Ada kisah karya penebusan Kristus atau karya penyelamatan Kristus untuk umat manusia, saudara. Dan apa yang dilakukan pertama kali, ya, Kejadian 3 ayat 21, ketika manusia itu kenapa sih kok pada sembunyi, ya? Malu, saudara. Jatuh dalam dosa ketika Tuhan datang mencari manusia di dalam Taman Eden, pada sembunyi. Adam, di mana engkau? Gitu, malu, ngumpet, nggak pakai ngomong aku malu karena telanjang. Loh, siapa yang ngomong kamu telanjang? Ya, lalu next. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ini bicara tentang nubuat, tentang penyelamatan oleh Yesus Kristus bagi manusia dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib sebagai anak domba, karena kulit ini diperoleh melalui pengorbanan binatang, ya. Waktu itu belum ada binatang yang dikorbankan dan mengalirkan darah, saudara. Jadi kalau kita ingat, ya, sebetulnya Yesus itu harus lahir di kandang domba, harus dimasukkan ke palungan. Itu semua ada artinya bagaimana memang untuk penggenapan nubuatan kelahiran Yesus dari keturunan perempuan, saudara. Jadi Yesus itu harus dibungkus kain lampin. Itu juga nggak cuma karena nggak ada kain, maksudnya harus dibungkus. Jadi karena itu tuh dia dianggap anak domba yang harus tidak bercela dan tidak bercacat. Harus dibungkus dan harus, namanya anak domba kan harus di kandang. Ya, saudara, jadi itu semua kisah memang pemilik penginapan itu juga menolak, ya, karena penuh. Itu semua karena memang harus digenapi bahwa Yesus itu sebagai anak domba, ya, pengorbanan binatang. Next. Nah, ini penggenapan dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi saudara, Allah sendiri yang membuat pakaian kulit tersebut dan mengenakannya kepada mereka. Tindakan tersebut menunjukkan kenyataan bahwa keselamatan hanya didapat terjadi melalui kasih karunia Allah. Karena manusia berdosa dan jahat berada dalam ketidakmampuan secara total. Karena Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru secara progresif, secara jelas memperkenalkan Mesias melalui peristiwa-peristiwa, ya. Nah, kita akan lihat dalam Yohanes 5 ayat 39. Ya. Nah, ini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Ya, jadi orang-orang ini atau sekarang di luar sana pun banyak orang menyelidiki kitab suci untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, sebetulnya ada banyak kitab suci yang merujuk kepada Kristus. Bahkan waktu itu kan ada kitab Talmud, kitab nabi-nabi, semuanya sebetulnya menuju kepada Kristus, ya. Next. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ya, ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ya, semua tertulis di situ dijadikan satu. Makanya kalau kita belajar Alkitab itu harus secara utuh. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi fokus utama Alkitab adalah karya keselamatan manusia melalui Kristus itu sendiri, ya, saudara. Lalu bagaimana bahwa Allah ini berusaha menubuatkan
bagaimana supaya ciptaannya itu kembali kepada Dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama, Dia akan datang, next, Kejadian 3:15, Dia akan datang sebagai keturunan perempuan. Siapa itu, saudara? Yesus. Dikenapi dalam Yesaya 7 ayat 14, seorang anak laki-laki yang akan dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan muda. Kita tahu bahwa Yesus dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan muda. Perempuan muda bukan sekedar perempuan saja, tetapi perempuan perawan Maria. Dan dalam Matius 1 ayat 18-25 dikenapi dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus melalui tubuh seorang perawan Maria, saudara. Ya, jadi ini bagaimana Allah menggenapi nubuatan, bagaimana Allah terus mengusahakan karya keselamatan melalui keturunan perempuan yang akan mengalahkan si jahat. Ya, next. Mengapa Tuhan datang tidak membawa agama? Yesus itu datang nggak bawa agama ya saudara. Tetapi karena Dia datang untuk membawa kita pulang, saudara. Saudara tahu ya kisahnya tadi saya bilang bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kehilangan anak-anaknya. Tuhan kehilangan ciptaan yang dikasih yang segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan sangat mau anak-anaknya pulang, saudara. Jadi Tuhan tuh nggak bawa, Yesus itu datang tidak bawa agama, ya. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan bagimu tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau kita mati tidak ada yang bingung lagi, amin. Di sini masih bingung? Enggak ya. Dan jangan takut tinggal di mana, karena di sana banyak tempat tinggal, saudara. Kalau dalam Yohanes 14 ayat 2. Seru, saudara, kalau kita belajar bagaimana sebetulnya sih kasih Allah kepada kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Jadi saudara, siapa yang bisa bawa kita ke surga atau kita kembali, yaitu Yesus yang berasal dari surga dan tahu tempatnya di mana, saudara. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Jadi tidak seorang pun yang datang atau kembali kepada Tuhan Allah Pencipta kalau tidak melalui Yesus. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Ada mungkin orang berkata, saya punya teman sahabat waktu kuliah. Saya pernah cerita, mungkin sahabat saya itu ada kita berempat, saya, teman saya GPDI, satunya Saksi Yehova, dan satunya adalah Buddha ya saudara. Kalau orang Buddha ini kan baik gitu. Nah ketika saya menginjilin Saksi Yehova, emang butuh waktu 4 tahun ya untuk berdoa buat sahabat saya ini, tetapi ketika dia susah kalau ngomong secara pengetahuan gitu susah, tetapi ketika dia ditouch oleh kasih Yesus, ketika dia mengalami kasih Kristus, dia bertobat, saudara. Tetapi kalau yang Buddha ini, dia merasa tidak membutuhkan apa-apa. Orang luar pulau, dia kecukupan, dia kaya, dia baik ya saudara. Kalau ditanyakan bahwa apa kamu merasa kamu butuh penebus, apa kamu merasa kalau mati mau kemana, jadi kalau konsepnya bahwa aku ini tidak berdosa, aku tidak pernah melakukan kesalahan, aku ini orang baik, saudara. Ya, akhirnya dia merasa tidak membutuhkan Kristus, saudara. Ya, akhirnya sudah
saya sudah selesai menginjil, tetapi karena dia tidak membutuhkan penyelamat, dia tidak membutuhkan seseorang yang menolong dia untuk keluar dari dosanya, ya akhirnya saya memang tidak melihat waktu itu dia terima Yesus. Tetapi saya tahu doa-doa kami tidak akan sia-sia. Nah ya saudara, jadi memang kalau orang yang merasa tidak pernah berdosa itu susah untuk menerima, menyadari bahwa dirinya itu berdosa. Tetapi sebetulnya dosa, waktu Pak Andi pernah saksikan bahwa sampaikan firman bahwa dosa adalah jatuhnya manusia dari kualitas Tuhan. Bagaimana dia jatuh, bukan sekedar jatuh dalam dosa, tetapi jatuh dari tujuan Allah menciptakan dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena sebetulnya kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi semua orang sebetulnya membutuhkan Yesus. Everyone, saudara. Ingat-ingat ya, saudara. Nah, ini saudara ayat yang harus kita hafalkan kalau kita menginjil kepada orang, ya saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, saya ini dari kecil itu udah Kristen. Dari umur 3 tahun saya sekolah minggu sendirian karena papa saya belum mau ke gereja, ya. Maksudnya dia percaya, tetapi papa saya ini gak suka lihat orang-orang munafik. Bagi papa saya seperti itu, karena saya percaya papa belum ketemu Tuhan aja, ya. Jadi orang gereja sama aja, lebih licik, lebih jahat, mendingan gak usah ke gereja, lihat si A, lihat si B gitu ya. Nah saudara, nah tapi saya setiap minggu diantar ke gereja, saudara, untuk sekolah minggu. Kalau nggak sekolah minggu pasti dibangunkan, saudara. Tetapi saya ketemu Yesus secara pribadi itu umur 18 tahun, ya. Saya ingat kelahiran saya, menerima Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa dia telah membangkitkan dari antara orang mati. Saya membuka hati itu saya umur 18, ya, yaitu tahun waktu saya kuliah di Bandung. Nah, setelah itu saya mengalami sukacita yang luar biasa. Saya sampai jatuh cinta, saudara. Cinta mula-mula sampai saya turun berat badan tuh 5 kilo, saudara. Saya jadi jatuh cinta saya pertama kali bukan sama Pak Andi, saudara, tapi benar-benar sama Yesus. Saya sampai saya kuliah kan sebelah kampus itu kos saya, jadi setiap kalau ada jeda antara kuliah 1 ke 2, teman-teman tuh ke rumah gitu ya, orang-orang Sunda ya, maaf ya kalau orang Sunda itu kan tidak gampang untuk menerima Yesus ya. Tapi saya saking menggebu-gebukan selalu menginjilin mereka ya. Saya sangat mengasihi Yesus waktu itu sampai kurus, saudara, benar-benar ya, bukan dari badan ini turun 5 kilo ya. Dulu udah kecil turun 5 kilo ya. Nah saudara, memang benar-benar lah pengalaman. Sampai saya itu dulu saya dimuridkan sampai saya misalnya libur 1 bulan, saya 2 minggu hanya pulang 2 minggu. Saya juga nggak pingin pulang, selalu mau di Bandung karena ada dari Senin sampai Sabtu itu kegiatan, saudara, anak youth ya, saudara. Nah oleh karena itu, itulah cinta pertama saya pada Yesus. Sedangkan saya itu lahir dari kecil udah di gereja, tetapi Yesus yang saya terima waktu itu adalah pribadi Tuhan yang saya tahu benar-benar mengasihi saya, peduli sama saya. Dia mau jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Itulah pengalaman saya bahwa kekristenan bukan sekedar KTP, tetapi bagaimana setiap kita itu berjumpa dengan Yesus dan mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan dibenarkan, saudara. Ya, karena surga itu nyata, neraka pun nyata, saudara. Dan kita ini akan dibawa pulang ke tempat Bapa, saudara. Kita lihat tempat Bapa itu seperti apa.
Wahyu 21 ayat 11 sampai 12 katakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, inilah tempat tinggal kita nanti, saudara. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, surga itu tersedia bagi setiap manusia, tetapi apa yang membuat orang tidak bisa masuk ke sana? Ya saudara, bukan Tuhan itu batas-batasi saudara, bukan Tuhan itu melarang, tetapi yang membuat tidak bisa adalah karena dosa saudara. Ya, kita terpisah dari Allah, manusia terpisah dari Allah karena dosa. Kita lihat kerinduan Allah. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Next. Saudara, jadi Tuhan itu mau semua orang, katakan everyone. Semua orang pulang bersama-sama, dia kembali ke tempat yang Tuhan ada, saudara. Nih, Tuhan tempatnya adalah Mazmur 11 ayat 4a tadi bagaimana kemuliaan Tuhan di tempat yang luar biasa, saudara. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Jadi kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang sudah ada, Tuhan sediakan. Tuhan rindu kita kembali ke sana. Tuhan rindu bersama-sama untuk bisa saling mengasihi dengan Dia kembali. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan itu merancangkan keselamatan melalui Yesus Kristus supaya kita bisa kembali. Yang tahu jalan ke surga itu adalah Tuhan. Ya, dan Dia turun dari surga untuk membawa kita. Dia harus jadi manusia. Kalau Dia tidak jadi manusia, kita enggak mudeng, kita enggak ngerti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu jauh komunikasi dengan kita, kita bisa mati, saudara. Betul enggak? Musa aja lihat, Tuhan aku mau lihat Engkau, nggak bisa, kalau kamu lihat aku tuh mati, udah deh aku tunjukin belakangnya aja ya, terus kamu nyumpet tuh supaya nggak mati. Nah saudara, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Supaya kita bisa terkoneksi sebagai manusia. Dia bisa mengatakan bahwa aku tuh ngerti loh, kamu tuh sedih, rasanya sedih sebagai manusia. Kenapa harus komplit jadi manusia? Dia dilahirkan, manusia kan dia dilahirkan, dia hidup. Manusia juga harus mati, tetapi karena Dia Allah, Dia bangkit, saudara. Kalau kita menginjil kepada orang, umpamanya kita mengumpamakan seekor semut, ya. Semut tuh mau masuk ke air, waduh, kalau kita halang-halangi malah kepencet, saudara. Tapi umpamanya kita ini jadi semut, terus ngomong mut kita yang sudah lihat bahwa di situ tuh air bahaya, nanti kamu kecemplung, baru dia mudeng bahasanya kita. Betul saudara? Ya itu, yes, Tuhan itu harus jadi manusia. Ada tubuh yang bisa dilihat, ada sesuatu yang bisa dikatakan secara manusia, karena kalau kita langsung Tuhan berbicara kepada kita, kita mati, kita tidak mudeng, saudara, ya. Jadi Dialah Allah yang turun menjadi manusia untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan Allah atau surga. Next. Ya. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan tadi, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang terakhir, saudara, di Natal ini Dia lahir hanya dengan satu tujuan, untuk mencari yang terhilang, mencari kita dan untuk mati bagi kita, supaya tidak ada seorang pun yang harus binasa. Tetapi Tuhan memberikan pilihan kepada
manusia. Oleh karena itu tugas atau kabar baik harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengerti. Simple saudara, bahwa sebetulnya Tuhan itu jadi manusia untuk membawa kita kembali ke surga. Bagaimana Allah mengasihi, bagaimana mengasihi manusia sehingga dia harus jadi manusia untuk dapat menyatakan kasih itu di dalam Kristus Yesus. Amin saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Natal ini sungguh-sungguh Tuhan menyatakan dirinya sebagai manusia untuk dapat membawa kita kembali ke surga. Saya undang hambanya musik. Dan Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Musik dengan lembut,
mengalun dalam penyembahan. Uralabalalaba syandaralabaralawa. Shikaralabalaba syandaralabaralawa. Malam hari ini kita telah mendengar firman Saudara. Kita diingatkan, diteguhkan bahwa Natal adalah Allah yang turun ke dunia ini untuk menebus kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya antar istri saya ke pasar, memang ada langganan buah ya. Bapak Ibu boleh membuka mata sebentar. Ada langganan buah. Saya mulai kenalan beberapa waktu yang lalu, saya membina hubungan, dan waktu itu yang jual buah ini namanya Bapak Ahmad. Dia ada temannya di situ. Lalu pas saya lewat dia bilang, "Mari Pak, duduk sini." Diajak duduk di sebelahnya. Terus dia jawab gini, "Tapi nggak mau ya duduk dekat kita ya, nggak mau ya duduk di sini," gitu kan. Karena mungkin mereka berpikir, wah apa mau duduk di samping dia, di pasar, di kiosnya dia. Nah, tapi ternyata dia salah, dan saya datang, saya duduk di sebelahnya dia. Ya dempet-dempetan gitu saudaraku. Anda perhatikan baik-baik. Bagaimana saya bisa menjangkau orang-orang seperti itu? Kalau saya hadir, duduk, ada bersama-sama dengan mereka. Kalau misalnya saya datang pakai jas lengkap kok, bisa enggak saya deketin mereka? Ya tetap deketin bisa. Tapi ada satu gap, ada satu penghalang. Mengapa Yesus harus datang ke dunia ini? Karena Dia Allah sangat mengasihi kita. Amin saudaraku. Ya. Kalau tadi Bu Gembala menggambarkan semut, tadi saya pikir kalau kita jadi semut kita manggilnya bukan mut dong. Kan udah sama-sama semut. Bro gitu, kira-kira kan gitu kan. Ya, tapi itu satu gambaran bahwa Allah harus turun ke dunia ini jadi manusia supaya Dia bisa menyatakan kebenaran itu. Ya. Tuhan sudah pakai nabi-nabinya, sudah pakai hamba-hambanya, tapi rencana keselamatan itu belum tergenapi. Dan yang terakhir kali Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya adalah sebelum kita berdoa, berapa kali Anda merayakan Natal? Ada yang di atas 40 kali, di atas 50 kali. Bayi 1 tahun dulu ikut Natalan, ya anak pendeta. 40 kali. Kalau yang lebih kecil, yang besar tadi udah gak usah angkat tangan ya. Yang 30 kali. Oke, 20 kali. Oh, Marco masih 18 ya. 20 kali. 15. Saudara renungkan baik-baik pertanyaan saya ini. Kenapa saya lontarkan demikian? Apakah engkau sudah menerima maksud dan rencana Allah ini? Untuk Dia menarik membawa kehidupanmu kembali kepada Dia. Mari malam hari ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang terlewat. Buka hatimu. Dan saat ini kembali, teguhkan kembali imanmu. Mengucap syukur, katakan terima kasih Bapa. Pribadi lepas pribadi berdoa, terima kasih Bapa, buat Yesus yang telah Kau berikan untuk menebus dosaku, untuk menebus hidupku, mengampuni aku, membawa aku, memindahkan aku dari kebinasaan kepada keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Bersyukur buat hidup yang dipulihkan, bersyukur buat hidup yang dibebaskan, bersyukur buat hidup dalam perjanjian Tuhan.
Kalau engkau mengerti hal ini, maka apapun yang sedang terjadi yang kau hadapi tidak akan pernah melemahkan imanmu. Bapa, karuniakan kekuatanmu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir malam hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewat Tuhan. Setiap kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kami secara pribadi lewat pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami mengucap syukur. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Serukan lebih lagi bersama haleluya. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat hadirat-Mu. Terima kasih buat segala yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Mari sekali lagi buka kedua tangan-Mu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kau yang hadir, setiap beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.